Selamat berjumpa kembali di channel ini. Di video ini kita membahas kertas kerja perusahaan dagang dengan jurnal penyesuaian metode ikhtisar laba rugi. Kita langsung aja masuk ke latihan soal ya. Nah, ini adalah neraca saldo UD Makmur. Sedangkan data penyesuaiannya di sini ada 6. Yang diminta adalah membuat jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi, kemudian kertas kerja. Nah, yang pertama kita buat jurnal penyesuaiannya. Data penyesuaian yang pertama adalah persediaan barang dagang 15.000. Ini adalah persediaan barang dagang akhir. Sedangkan persediaan awalnya adalah 30.500. Maka untuk membuat jurnal penyesuaiannya, untuk penyesuaian barang dagang awal, kita mendebet ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya 30.500. Kemudian kreditnya persediaan barang dagang nilainya 30.500. Kemudian untuk persediaan akhir kita mendebet persediaan barang dagang nilai 15.000 dan kreditnya ikhtisar laba rugi 15.000 di kredit. Kemudian data penyesuaian yang kedua adalah perlengkapan yang masih tersisa, katanya 2.200. Dari jumlah awalnya 4.200 yang ada di neraca saldo ya, 4.200. Kemudian yang tersisa 2.200. Berarti yang terpakai adalah, kita hitung jumlah saldo awal dikurangi dengan sisa. 4.200 dikurangi dengan 2.200, maka hasilnya adalah 2.000 ya. Jadi yang terpakai 2.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapannya 2.000. Kita debet ya, beban perlengkapan 2.000. Kemudian perlengkapan di kredit 2.000. Lalu data yang ketiga, penyusutan peralatan 10% per tahun. Nah, 10% dari nilai aktifanya. Nilai aktiva peralatan di sini adalah 8.000. Berarti penyusutannya adalah 10% kali sama dengan 800. Nah, untuk penyusutan adalah jurnal penyesuaiannya adalah yang didebet beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Kita debet beban penyusutan peralatan senilai 800, akumulasi penyusutan di kredit, mendebet beban penyusutan peralatan 800 dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan 800. Kemudian data penyesuaian berikutnya adalah gaji yang masih terutang 3.000. Untuk beban yang masih harus dibayar adalah bebannya di debit, utangnya di kredit. Maka di sini yang di debit adalah beban gaji 3.000, di kredit utang gaji 3.000. Kemudian yang kelima, asuransi dibayar tanggal 1 Agustus 2021 untuk masa 1 tahun. Nah, di neraca saldo, akunnya adalah beban asuransi. Beban asuransi 3.000. Nah, berarti pada saat membayar dicatat sebagai beban. Jika dicatat sebagai beban pada saat membayar, maka untuk jurnal penyesuaiannya dihitung adalah jumlah yang belum dilalui atau yang belum dijalani. Nah, kita hitung berapa yang belum dijalani. Supaya lebih gampang, hitung dulu yang sudah dilalui. Yang sudah dilalui atau yang dijalani adalah dari tanggal pembayaran sampai akhir periode. Berarti dari 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2021. Sama dengan 5 bulan. Berarti belum dilalui dari Januari sampai 1 Agustus 2022. Ada 7 bulan. Berarti perhitungannya adalah 7 per 12. Nah, 7 per 12 kali 3.000 sama dengan 1.750. Nah, berarti di sini kita catat asuransi dibayar di muka, di debit ya. Asuransi dibayar di muka nilainya 1.750. Kemudian kreditnya beban asuransi 1.750. Oke. Kemudian data penyesuaian yang keenam, bunga bank yang masih harus diterima 2.500. Berarti ini adalah pendapatan yang masih harus diterima, yaitu piutang bunga
di debit ya, bertambah piutangnya. Piutang bunganya 2.500 dan kreditnya adalah pendapatan bunga 2.500. Nah, lalu kita jumlahkan ya. Jumlahnya semuanya 55.550. Di kredit juga sama. Sekarang mari kita masukkan jurnal penyesuaian ini ke dalam kolom kertas kerja. Yang pertama, ikhtisar laba rugi di debit 30.500. Akun ikhtisar laba rugi adalah akun baru yang muncul di jurnal penyesuaian, sehingga harus kita buka dulu di bawah ini. Ikhtisar laba rugi di debit 30.500. kemudian kreditnya persediaan barang dagang 30.500. kita masukkan di sisi kredit di kolom penyesuaian 30.500. lalu yang kedua, persediaan barang dagang 15.000 di debit, masukkan di sisi debit. Kemudian ikhtisar laba ruginya di kredit 15.000. Ini ikhtisar laba rugi di kredit 15.000. Lalu beban perlengkapan 2.000. Kita buka akun yang baru di sini. Beban perlengkapan di debit 2.000. Kemudian perlengkapannya di sisi kredit. Kemudian beban penyusutan peralatan 800. Nah, 800 di sini akunnya yang baru ya. Di debit 800. Kemudian akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan 800 di sisi kredit. Kemudian beban gaji, utang gaji. Beban gaji sudah ada di kolom neraca saldo. Kita tinggal memasukkan angkanya. Beban gaji 3.000. Kemudian utang gaji di sisi kredit 3.000. Kemudian asuransi dibayar di muka, kita tambahkan akunnya di bawah ya. Asuransi dibayar di muka 1.750. Beban asuransi di sisi kredit 1.750. Kemudian piutang bunga 2.500. Ini di debit ya, piutang bunga. Kemudian pendapatan bunga sudah ada di kolom neraca saldo. Jadi masukkan 2.500 di sisi kredit. Kolom jurnal penyesuaian ini kita jumlahkan. Ya, buat jumlahnya di bawah. Jumlahnya 55.550. 55.550. Nah, debit dan kredit jumlahnya sama. Nah, sekarang kita selesaikan kertas kerjanya. Untuk mengisi neraca saldo disesuaikan, kita ambil dari kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, jika posisinya sama, artinya di neraca saldo debit, jurnal penyesuaian debit berarti ditambahkan. Kalau posisinya berlawanan dikurangkan. Jika tidak ada jurnal penyesuaiannya, berarti angka yang ada di neraca saldo langsung pindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Seperti kas di sini ya, kasnya kan tidak ada jurnal penyesuaian, berarti tinggal pindahkan aja ke kolom saldo di sisi debit 37.000. Nah, seperti ini. Kemudian piutang dagang juga tidak ada jurnal penyesuaiannya, maka tinggal pindahkan angkanya 22.000. Nah, kemudian di sini persediaan barang dagang di neraca saldo di debit 30.500, di jurnal penyesuaian di kredit 30.500. Berarti sudah habis. Yang tersisa adalah 15.000 yang di sisi debit. Maka kita pindahkan ke sini 15.000. Nah, kemudian perlengkapan di debit 4.200, di kredit 2.000. Berarti sisanya 2.200. Oke. Kemudian peralatan. Nah, di sini kan tidak ada jurnal penyesuaian, berarti tinggal memindahkan saja 8.000. Nah, utang dagang juga seperti itu ya. Yang tidak ada jurnal penyesuaiannya, langsung tinggal pindahkan semuanya, tapi dengan melihat posisinya ya. Kalau posisinya di kredit, ya tempatkan di sisi kredit. Seperti utang dagang di sini 19.000 di sisi kredit, masukkan 19.000, demikian juga dengan yang lain. Nah, kita masukkan dulu yang mempunyai jurnal penyesuaian, seperti pendapatan bunga di kredit 3.000, di jurnal penyesuaian di kredit 2.500. Berarti jumlahnya di kredit ini ya 5.500.
ya 5.500. Kemudian beban asuransi di debit 3.000, di kredit 1.750. Berarti di debit adalah 1.250. Kemudian ikhtisar laba rugi di sini ya, tinggal pindahkan yang di debit, pindahkan yang di sisi kredit tanpa mencari selisih. Oke, di debit 30.500, kredit 15.000. Kemudian yang lainnya ini tinggal memindahkan ya, nggak ada masalahnya. Nggak ada masalah, ini utang bank 20.000, tinggal masukkan. Setelah semuanya kita pindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan, maka kita jumlahkan ya. Jumlahnya neraca saldo disesuaikan berjumlah 172.800. Di kreditnya juga sama ya, 172.800. Setelah selesai neraca saldo disesuaikan, maka kita lanjutkan mengisi kolom laba rugi. Yang diisi ke kolom laba rugi ini adalah pendapatan dan beban. Yang di sisi kredit pendapatan, di sisi debit beban. Nah, tinggal kita lihat aja di sini mulai dari penjualan. Nah, penjualan di sisi kredit ya. Kita pindahkan dan retur penjualan di debit, retur penjualan 1.500 pindahkan, lalu potongan penjualan 800 di debit ya. Nah, kita pindahkan ya. Pendapatan bunga 5.500, pembelian 30.000 pindahkan, retur pembelian di kredit, potongan pembelian, kemudian beban angkut pembelian, semua beban-beban kita pindahkan. Nah, kolom laba rugi sudah kita isi semuanya. Kemudian yang masuk ke kolom neraca adalah selain dari akun-akun yang sudah masuk di kolom laba rugi ini. Berarti yang masuk ke kolom neraca adalah harta, utang, modal, dan prive-nya ya. Prive-nya yang 3.000. Nah, sekarang kita isi ke dalam kolom neraca ini. Oke. Sampai di peralatan, debit. Ya. Kemudian utang dan modal. Pindahkan sistem copy aja biar cepat. Kemudian prive-nya 3.000 dan kemudian apalagi yang belum, akumulasi penyusutan 800 di sini, utang gaji 3.000, kemudian asuransi bayar di muka, harta ya di debit, kemudian piutang bunga 2.500 di harta. Nah, setelah kita isi kolom laba rugi, sekarang kita jumlahkan yang di sisi kredit 64.000 tambah 5.500 tambah 1.000 tambah 500 tambah 15.000, jumlahnya 86.000. Kemudian yang di sisi debit jumlahnya 81.350. Nah, sekarang kita selisihkan ya, yang di sisi debit dengan sisi kredit kita selisihkan. Lebih besar yang di sisi kredit. Jika lebih besar yang di sisi kredit, namanya saldo kredit. Saldo kredit itu sama dengan laba. Jika yang lebih besar debit, berarti saldonya saldo debit atau rugi. Artinya bebannya lebih besar daripada pendapatan. Nah, kalau di sini pendapatannya lebih besar daripada beban, sehingga selisihnya adalah selisih atau saldo kreditnya adalah 86.000 dikurangi dengan 81.350 ya. Saldo kredit tempatkan di sisi debit, selisihnya 4.650. Nah, namanya adalah yang 4.650 ini laba bersih. Laba bersih ini kita pindahkan ke kolom neraca sisi kredit karena dia menambah modal sehingga posisinya di sisi kredit. Seandainya dia rugi, maka selisihnya ini kita tempatkan di sisi debit kolom neraca. Nah, baru kita jumlahkan ya, yang di sisi debit kolom laba rugi jumlahnya 86.000. Kemudian yang di sisi kredit kita turunkan saja. Lalu kolom neraca sisi debit jumlahnya 91.450. Sisi kredit juga sama. Jadi jumlahnya sudah seimbang ya.
Sampai di sini pembahasan kita. Sekian dan terima kasih.